Welcome to my channel, Membuat Family Pintu. Halo semuanya, kembali lagi dalam mempelajari Autodesk Revit. Pada materi ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat family baru. Nah, untuk pembelajaran ini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat family pintu baru. Family baru ini berfungsi ketika kalian berada di project. Tentunya ada beberapa hal-hal yang tidak ada pada Revit, contohnya seperti pintu. Walaupun di Revit ini sudah ada template yang tersendiri, tapi pada project kalian tentunya memiliki desain yang unik. Jadi kalian harus membuat customize-nya tersendiri. Jadi saya akan buat contoh permodelan pintu sederhana yang ada di tampilan sini. Pintu aluminium yang di tengahnya terdapat kaca dan ada handle-nya. Oke, kita bisa langsung saja membuatnya. Pertama, jika kalian sedang membuka project seperti ini, kalau kalian ingin membuat family baru, kalian bisa klik file di pojok kiri atas. Selanjutnya, kalian klik new, lalu pilih yang family. Namun, misalkan kalian berada pada tampilan awal Revit seperti ini, kalian bisa juga ke arah yang family ini, lalu klik new. Maka di sini akan muncul template family-nya berdasarkan bahasa. Nah, yang saya pilih ini adalah English. Saya klik 2 kali. Lalu karena saya ingin membuat family baru yaitu family pintu, maka saya pilihnya matrix door. Saya klik lalu open. Oke, di sini sudah muncul ya template dari membuat pintunya. Jika kita lihat pada 3D view, di sini kita lihat pada project browser. Kalau project browser kalian tidak ada, bisa klik kanan, lalu browser dan aktifkan project browsernya. Nah, di sini saya ke 3D view lalu view 1. Oke, di sini ini pada tampilan headline. Kalau misalkan consistent color seperti ini ya warnanya. Ini sudah ada bukaan pintunya serta frame bawaan. Namun karena kita ingin membuat pintu tersebut dari nol, frame ini tidak kita perlukan. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Jadi yang kita butuhkan ini hanyalah bukaan pintunya saja. Oke, nah kita kembali lagi pada reference level, itu di floor plan, ref level di sini. Nah, karena di sini sudah ada tampilan dari template pintunya, ini dinding dan bukaan. Pertama, kita akan mulai membuat daun pintu. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, kalau daun pintunya ini ada 2 jenis material, yaitu material aluminium serta kacanya. Tapi di sini kita bikin patokan ketebalan terlebih dahulu ya, yaitu klik create, lalu pilih reference line. Di sini ada reference, kita pilih reference plane. Di sini ada reference line dan reference plane. Kalau reference line ini dia hanya membuat suatu garis referensi yang dimana hanya satu garis. Tapi kalau misalkan reference plane, dia ini akan membuat suatu bidang baru, bidang referensi baru. Kalau di sini hanya garis referensi baru, tapi kalau reference plane dia adalah bidang referensi. Yang kita butuhkan ini adalah reference plane. Jadi kita klik. Lalu di sini ada garis referensi atas, tengah dan bawah. Kita akan membuat reference plane ketebalannya di antara garis yang paling atas dengan garis yang tengah. Tarik garis segini saja. Bisa dilihat ya. Lalu kita berikan suatu dimensi, anotasi measure. Atau mungkin tadinya create, kalian klik modify. Di sini modify. Lalu klik yang measure ini, align dimension. Tarik garis dari garis yang hijau ini, garis yang paling atas, ke garis yang baru. Ingat, kalau ingin kalian menempatkan measure-nya, jangan menselect salah satu dari unsur-unsur tersebut. Jadi kita harus di luarnya.
Karena kalau kalian ngeklik salah satunya ini, dia otomatis akan tidak terselect, unselect jadinya. Nah, di sini sudah ada dimensinya. Lalu selanjutnya kalian memberikan label dari dimensi ini. Caranya kalian klik dimensinya ini, lalu akan muncul label. Kalian klik, maka akan muncul beberapa label dari pintu-pintu. Di sini saya pilih thickness atau ketebalan. Nah, maka di sini akan muncul ya tulisan thickness sama dengan 29. Kalau misalkan tulisan di sini kalian merasa terlalu besar, kalian bisa ubah skalanya dengan klik, lalu di sini ada skala, ubah misalkan menjadi 1:10. Maka dia akan lebih kecil. Selanjutnya untuk ketebalan ini saya akan ganti menjadi standarnya, yaitu 40 cm atau 40 mm. Oke, setelah di enter selesai. Lalu kita bisa ke elevasi eksterior, elevation. Pada project browser, elevation, terus eksterior, klik 2 kali. Nah, di sini kita mulai membuat daun pintunya. Untuk membuat daun pintu, kita ada beberapa item-item untuk membuat suatu bangun ruang. Namun untuk kali ini saya akan menggunakan swipe. Yang dimana swipe ini kita bisa lihat ya, di sini ada video kecilnya. Kita membuat garis referensi terlebih dahulu, lalu kita akan membuat profile atau bidang gambarnya. Jadi selama garis itu, bidang gambarnya akan mengikuti sepanjang garis referensi yang telah kita buat. Lalu kita klik swipe. Selanjutnya kita pilih path mana atau garis referensi yang akan kita gunakan. Kita klik sketch path. Lalu selanjutnya saya akan klik yang pick a line. Saya akan pilih garis referensi yang atas, kunci, kanan kunci, bawah kunci, dan yang ke kiri ini saya kunci. Fungsi kunci ini ketika kalian akan menggeser-geser atau mengubah garis referensi ini, maka pintu kalian akan ikut lebar. Kalau misalkan kalian tidak menguncinya, ketika kalian menggeser-geser garis referensi ini, maka dari garis-garis yang ungu ini tidak ikut bergeser atau tidak ikut melebar. Setelah kita bikin seperti ini, kita trim. Oke. Oh, ini agak salah. Jadi di sini kalau misalkan kalian perhatikan ada titik merah ini, titik merah dan garis hijau. Dia ini menandakan bahwa nanti pada membuat profilnya akan terbentuknya di bagian yang titik merah ini. Kalau saya merasa lebih nyaman kalau garis merahnya ini berada pada tampilan vertikalnya, bukan tampilan horizontalnya. Trim. Jika sudah, kalian bisa klik checklist. Setelah di checklist, kita akan membuat profilnya dengan klik edit profile. Lalu kalian pilih akan membuat di referensi mana. Saya akan memilih di floor plan titik 2 ref level. Lalu ada juga reflection ceiling plan. Jadi di sini yang kenapa munculnya seperti ini, karena si titik merah ini berada pada garis vertikal, maka kita akan membuatnya pada garis horizontalnya. Karena garis horizontalnya di sini ada floor plan dan ceiling plan, jadi saya pilihnya yang floor plan. Open view. Nah, lalu di sini saya langsung pindahkan pada view dari ref levelnya ini. Selanjutnya saya akan membuat suatu daun pintunya yang bagian besi. Oke, di sini udah ada garis titiknya, buat seperti ini.
karena ada kaca dengan ketebalan 5 mm, seharusnya jika sampai ujung ini dia 4 cm, jadi karena ada kaca setengah-setengah jadinya 17,5. Nah ini dia 17,5 cm. Kaca di dalam sini 1 cm berarti 10 kali ke bawah, lalu atas. Baik, di sini untuk frame-nya sudah jadi, namun karena kita menggunakan pintu besi, maka kita harus membuat ketebalan dari besi tersebut. Kenapa? Karena kalau misalkan kita hanya membuat seperti ini, ketika kita checklist, Revit ini akan membaca bahwa besinya ini adalah solid. Sedangkan pada real life-nya, besi atau aluminium yang digunakan pada daun pintu itu tidak solid, jadi dia menggunakan lekukan-lekukan. Caranya itu karena kita menggunakan aluminium berukuran 1,2 mili, kita pilih yang line, lalu pilih offset dengan ketebalan 1,2, enter, lalu kita offset ke dalam. Hal ini dilakukan agar Revit tidak membaca bahwa si aluminium ini adalah bentuk yang solid. Gitu. Selanjutnya tinggal kita trim. Pastikan tidak ada garis yang lebih atau yang kurang, karena kalau ada garis yang lebih atau kurang sedikit maka Revit akan membacanya error. Oke, di sini sudah jadi. Tinggal kita checklist. Checklist lagi 2 kali, lalu kita klik pada view-nya atau pada Oke, di sini untuk daun pintu sudah jadi ya. Nah, tahap selanjutnya kita akan membuat kaca pada daun pintu. Pertama kita klik eksterior, lalu kita kali ini yang menggunakan extrusion atau extrude, yang dimana pada item ini, pada tools ini, kita akan membuat suatu profilnya dulu, lalu dapat di extrude atau digeser sesuai dengan ketebalannya. Kita bisa lihat, membuat profilnya, lalu bisa kita geser-geser ke ketebalan dari profil tersebut. Pertama kita klik extrude, lalu kita karena di sini adalah garis pintunya tadi, setelah kita buat, ini adalah garis pintu pada bagian besi atau aluminium yang bagian luarnya. Tadi kaca yang akan masuk ke dalam pintunya ini adalah 1 cm, jadi biar gampang kita langsung offset saja 10 ke line. Mau kita klik, kalau sudah tinggal kita checklist. Oke, coba kita lihat pada levelnya. Nah, ini ketebalan si kacanya terlalu tebal ya, tidak sesuai. Kalau kita lihat pada 3D-nya, tuh dia akan sangat offset. Jadi untuk membuat si kaca ini sesuai pada garis yang di sini, garis yang kecil ini, caranya kita akan menggunakan align. Saya klik align, lalu saya pilih garis yang akan menjadi garis patokannya. Itu kaca harusnya ada di sini, garis ini. Saya klik, lalu pilih garis extrusion tadi yang bagian atas. Oke, dia langsung bergeser, kunci. Lalu saya pilih lagi yang garis bawahnya ini. Saya pilih extrusion yang bagian bawah. Dia otomatis berpindah, menyesuaikan, lalu saya kunci. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah benar ya untuk garisnya. Oke.
Oke, daun pintu ini sudah. Selanjutnya kita akan membuat bukaan pintu agar lebih lebar lagi. Kenapa? Karena kan kita akan membuat kusen pintunya. Sedangkan bukaan pintu ini masih pas banget seperti daun pintunya ini. Oke, mungkin kita bisa cek ya, kalau misalkan kita geser-geser pintunya, apakah dia masih kita kunci atau mengikuti garis reference atau tidak. Kita akan mengubah lebar pintu menjadi 820. Oke, ini mengikuti ya. Jadi garis ini tetap 10 cm, tetap 10 cm. Yang bergeser ini adalah yang kaca di dalamnya. Nah, karena kita ingin membuat suatu pintu dengan bukaan 80 cm atau 0,8 meter. Namun kenapa saya menuliskan 820? Karena pada kusen nanti kita akan membuat offset 1 cm di daerah sini, sehingga yang akan terlihat pada sisi lainnya ini adalah pure 80 cm. Oke. Jadi untuk sementara saya tulisnya di sini adalah 820 karena ini adalah pintu garis bersih dari pintunya. Namun kenapa disebutnya nanti pintu dengan bukaan 80 cm? Karena yang akan terlihat pada sisi beserta kusennya itu adalah 80 cm-nya. Oke, sekarang kita akan membuat bukaannya dulu agar lebih lebar biar bisa kita masukkan kusennya. Caranya pertama kita menggunakan reference plan lagi, kita membuat garis atau plan baru, plan lagi di sini untuk garis kusen, untuk garis buka pintu. Kanan kiri lalu di atasnya juga. Selanjutnya kita menggunakan measure, klik garis yang kiri tadi yang baru kita buat, lalu klik yang di tengah, lalu klik lagi yang paling kanan. Nah, di sini jaraknya ini masih tidak stabil atau tidak sama. Untuk jarak antara sisi kiri dan kanan sama, kita bisa klik EQ yang di sini ada tulisan EQ, bisa dilihat. Lalu kita klik EQ. Nah, dia otomatis akan ukurannya sama. Lalu kita klik lagi dari yang paling kiri ke yang paling kanan atas. Lalu yang terakhir garis yang horizontal ini paling atas ke garis referensi yang bawah. Oke. Selanjutnya kita membuat label yang di atas ini. Kita gunakan label sebagai stroke width atau lebar kasar dari pintu. Lebar kasar ini maksudnya sudah termasuk dengan bukaan pintu dan kusennya. Lalu ini kita pilih juga menjadi stroke height atau tinggi pintu kasar. Nah, selanjutnya kita akan membuat bukaan pintu agar lebih lebar. Di sini bukaan pintunya masih rapat sekali dengan pintu. Caranya kalian select bagian opening cut. Di sini kalau misalkan kita hanya mengandalkan apa yang kita geser-geser dari kursor, tidak akan muncul opening cut. Maka caranya kalian arahkan kursor ke arah yang pintu ini. Lalu kalian perhatikan pada kursor kalian lama-lama akan muncul, oh ini berarti ya KLB ada swipe. Lalu kalian tap basic wall, ini yang kalian select basic wall, berarti kalian tap lagi. Nah, ini baru opening cut. Setelah itu kalian harus klik, jangan geser-geser si kursor kalian. Kenapa? Karena kalau kalian geser-geser kayak tadi nih sudah ketemu opening cut, lalu kalian geser, nah ini opening cutnya tidak jadi ke select. Saya ulangi lagi ya, ini arahkan tapi ke bagian daun pintunya tadi, tap lagi, muncul opening cut, kalian klik. Nah, kalau kalian sudah klik, maka akan muncul modify or opening cut di sini. Lalu kalian klik edit sketch untuk mengedit sketsa dari bukaan pintunya. Edit sketch. Nah, di sini udah ada sketsa untuk bukaan pintunya ya.
Lalu untuk mengeditnya ini kalian menggunakan outline. Menggunakan outline, lalu pilih garis yang atas ini, garis referensi atas, lalu pilih garis peningkat yang paling atas. Nah, di sini akan muncul error. Ini tidak apa-apa, emang akan seperti ini. Lalu kalian klik yang remove constraint. Sudah kalian kunci, klik lagi yang kanan, muncul lagi, kunci, lalu yang kiri, constraint, kunci. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa langsung checklist. Setelah di checklist, kita lihat pada 3D-nya. Nah, ini opening bukaan pintunya sudah jadi ya, agak lebih lebar, namun ini terlalu lebar. Selanjutnya kita akan men-settingnya dengan cara kita ke create, atau mungkin di sini semuanya muncul ya, ada properties seperti ini. Oke, kita ke create dulu, create, lalu bagian properties pilih yang family type. Saya akan membuat parameter baru, yaitu frame thickness atau ketebalan kusen pintu. Caranya adalah tadi ke properties, create properties, klik frame thickness, klik family type, lalu buat parameter baru ke yang bagian di sini. Ini parameter, ada gambar kertas, lalu ada seperti matahari bintang ini. Kalian klik, lalu kalian ketik frame thickness, lalu oke. Nah, frame thickness ini saya akan tulisnya menjadi 40 mm. Sebenarnya ketebalan frame ini adalah 50 mm, namun kita akan melihat pada gambar kenapa saya akan menulisnya 40 mm seperti ini. Nah, agar si bukaannya ini tadi tidak terlalu besar, bukaannya ini sesuai dengan frame thickness-nya ini, saya akan mengatur pada stroke width-nya, bukaan lebar kasar dan tinggi kasar dengan rumus. Di sini ada formula. Saya menggunakan rumus lebar sama dengan lebar kasar sama dengan lebar pintu ditambah frame thickness dikali 2 karena dia memiliki dua sisi, yaitu kanan dan kiri. Lalu kalau yang ketinggiannya ini adalah ketinggian height ditambah frame thickness. Oke. Nah, kalau seperti ini dia akan menjadi abu-abu, tandanya ini sudah terlink atau tertaut gitu, koneksi. Kalau sudah, saya klik OK. Nah, dia akan otomatis bergeser ya. Kalau kita lihat pada 3D-nya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita sudah membuat bukaan pintu ini, kita kembali lagi pada ref level. Kita akan membuat kusen pintunya dengan menggunakan swipe. Kita klik, lalu kita pilih bagian eksterior, kita pilih sketchpad, kita pilih yang pintu ini, garis dari bawah atas, kunci, lalu dari atas sini, kunci, lalu dari atas ke bawah lagi, kunci. Kalau sudah, kalian checklist, lalu edit profile, pilih floor plan-nya itu ref level, lalu klik open view. Selanjutnya kita akan membuat profile dari kusennya ini. Kita klik dari sini 40 cm. Oke, lalu kita klik lagi dari atas ke bawah 40 cm sesuai dengan ketebalan pintu. Lalu, nah, kenapa ini saya buatnya tadi 40 cm padahal ketebalan pintunya adalah 5 cm.
kenapa tadi membuat bukaannya itu 40 mm, padahal tebalan dari si kusennya ini adalah 50 mm, karena tadi ini kan yang bagian 40-nya. Nah, di sini saya akan ada offset sedikit 10 cm seperti ini. Ini juga kenapa tadi lebar daun pintu menjadi 82 cm. Karena 1 cm-nya ini untuk bagian yang di sini. Seperti itu. Ingat, karena ini adalah besi atau aluminium, kita buat ketebalannya juga. Menggunakan pickle line, lalu pilih offsetnya 1,2. Jangan lupa kita trim. Kalau sudah, bisa kita checklist, lalu checklist lagi. Oke, ini sudah jadi, tinggal kita lihat pada 3D-nya. Nah, akan muncul frame pintunya ini ya. Kita coba cek eksterior, sampai kita ganti ketinggiannya sesuai standar. Kita ganti di sini, tingginya menjadi 210. Oke, dia mengikut ya ketinggiannya. Oke, selanjutnya kita akan membuat handle pintunya. Karena di sini kita bisa lihat ada garis seperti ini. Berarti kita berasumsi bahwa engsel pintunya berada di bagian kanan. Berarti kita akan membuat handle-nya pada bagian kiri seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik create. Kita pilih menggunakan yang sweep. Oh ya, sebelumnya kita akan membuat reference plane dulu untuk menandakan di mana si handle pintu ini akan dibuat. Oke, kita tarik garis seperti ini dulu. Lalu beri nama menjadi door handle. Lalu kita klik tadi si plane ini. Nah, di sini muncul ya jaraknya seberapa. Jadi saya ingin jarak dari kusen ke door handle ini 5 cm. Berarti 5 cm, saya kliknya 5. Oh, itu 50. Oke, ini udah di tengah-tengah dari si daun pintu bagian besinya. Selanjutnya saya akan klik create, lalu pilih yang sweep. Saya pilih, kita pilih setnya dulu. Setnya ini kita pilih di door handle. Oke, kita akan pilih bagian left atau bagian kiri. Nah, bisa dilihat di sini ada bagian eksterior dan berarti bagian lainnya ini adalah interior. Saya akan buat di bagian eksteriornya terlebih dahulu. Dari ref bawah ini ketinggiannya adalah 90 cm. Lalu panjangnya adalah 6 cm. 6 cm berarti 60. Lalu ke atas 30 cm berarti 300. Lalu kembali lagi 60. Oke, jika sudah, saya bisa klik checklist. Agak aneh. Coba kita ulangi.
create, swipe, set, door handle, oke, left. Sketchpad. Saya harus klik sketchpadnya dulu, lalu arahkan ke atas 900. Oke, selanjutnya kita klik edit profile. Elevasinya saya klik yang exterior, open view. Nah, handle ini saya akan membuatnya dengan bentuk lingkaran dan diameternya ada 22 mm. Jadi karena di sini terbaca jari-jari, saya berarti tulisnya adalah 11 mm. Oke. Lalu saya checklist lagi. Baik, door handle ini sudah jadi ya. Bagian eksterior. Kita lakukan hal yang sama pada sisi lainnya, sisi interior. Berarti tinggal kita buat di left, create, extrusion. Oh, bukan extrusion, salah. Create, swipe, sketchpad. Ketinggiannya tadi 900. Ini pintu. Oke, ini sudah pintunya. 60 ke atas, 300 ke kiri, 60. Oke, lalu kita checklist, klik edit profile, bagian interior, open view. Kita buat yang lingkaran 11 mm. Selanjutnya kita checklist lagi. Kita lihat bagian lainnya. Oke, ini door handle sudah jadi ya, dua-duanya. Selanjutnya kita akan membuat simbol bukaan pintu. Jadi karena biasa kan kalau pada project ada simbol bukaan pintu kan. Jadi ada daun pintu yang terbuka, lalu ada garis bukaan pintunya gitu. Nah, kita akan buat hal seperti itu dengan cara kita klik annotate, lalu pilih symbolic line. Symbolic line ini berfungsi bahwa si garis ini adalah suatu garis simbol, bukanlah suatu garis yang nyata. Kita klik. Selanjutnya kita bikin buat untuk daun pintunya. Saya pilih rectangle. Di sini ada ref plane yang di sini antara kusen dan daun pintu, maka saya klik di sini. Klik, lalu arahkan sesuai dengan ukuran daun pintunya. Itu ketebalan 40 dan lebarnya adalah 820. Kalau sudah, sekarang kita tinggal membuat. Di sini kita pilih subkategorinya menjadi door cut. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian simbolik bukaan pintunya. Kita escape dulu, SC, lalu kita klik annotate lagi, simbolik line lagi. Nah, kita pilih yang center and arc. Jadi dia akan membuat suatu bentuk busur. Pertama kita pilih garis titik tengahnya, lalu pilih titik ujung dari si busur. Kita tarik garis busurnya sampai kemana, kita pilih sampai di sini.
Oke, kalau sudah, tinggal klik escape. Nah, kalau seperti ini pada bagian denah ini memang terlihat, tapi kalau misalkan kita lihat pada 3D, nah dia tidak terlihat sama sekali. Itu fungsinya dari symbolic line. Namun kalau pada suatu project, pintu ini kan pasti terlihat hanya bukaannya saja, tidak ada pintu seperti ini. Oke, kita contohkan kalau kita masukkan ini ke dalam project ya. Kalau dia dimasukkan ke dalam project, maka hasilnya akan seperti ini. Kita load into project. Lalu kita klik. Nah, di sini ada gambar pintunya. Seharusnya ini kan kosong kan? Harusnya seperti ini. Tidak ada bentuk desain pintunya. Tapi kalau misalkan kita lihat pada 3D-nya, nah seharusnya itu memang ada gambar pintunya seperti ini. Sedangkan di sini ada gambar pintunya, tapi ketika di denah ada gambar pintu seperti ini. Kita akan membuat pintu agar seperti yang contoh benarnya ini, yaitu kita ke projectnya tadi, kita akan menselect bagian-bagian daun pintunya, klik yang kaca, lalu klik Ctrl untuk menambah selectnya, bagian daun pintu, dan jangan lupa handle pintunya. Lalu kita pilih pada properties. Kalau properties kalian tidak ada, klik kanan, lalu checklist and properties. Selanjutnya di graphic, bagian visibility or graphic override, kalian klik edit. Unchecklist bagian plan dan when cut in plan. Selanjutnya kalian bisa klik OK. Kalau udah di OK, maka gambarnya ini akan menjadi abu-abu atau samar. Kalau samar tandanya ketika pada project ini akan tidak terlihat. Untuk project, override the existing version. Di sini akan muncul tadi pintu yang udah kita masukkan ini, yang di sini. Coba kita lihat pada denahnya. Oke, ini sudah tidak ada ya bagian gambar desain pintunya. Berarti ini sudah benar. Untuk desain pintunya sudah benar. Selanjutnya kita akan memasukkan materialnya. Caranya itu kita klik bagian yang akan kita masukkan material, misalkan kaca ini. Kaca saya select. Lalu di sini ada propertiesnya, bagian material. Saya klik yang titik 3. Lalu saya cari kaca, berarti glass. Nah, kalau misalkan glass di sini kalian tidak ada, biasanya pada Revit akan ada muncul material rubbery seperti ini, bagian segitiga. Kalian klik ke atas. Nah, di sini opsinya akan lebih banyak. Tapi kali ini saya sudah ada glass, jadi saya klik yang bagian glass. Lalu saya klik OK. Lalu bagian handle pintu, saya akan pilih yang aluminium. Oke, jadi pada project material saya ini sebelumnya belum ada, tapi karena tadi saya klik yang material library, maka di sini muncul. Saya cari banyak jenis aluminium, saya pilih aluminium yang biasa. Caranya agar dia pindah ke atas ini, saya ke arah aluminium, lalu ada panah ke atas, saya klik. Nah, kalau saya klik berarti ini dia masuk ke project material saya. Lalu tinggal saya apply. Oke. Nah, ini kenapa warnanya masih abu-abu, karena ketika saya lihat di sini, appearance ini adalah tampilan yang akan muncul ketika view-nya ini adalah realistik. Sedangkan kalau grafik ini adalah warna yang muncul kalau tampilannya itu pada view constraint color. Jadi misalkan di sini abu-abunya saya ganti menjadi warna abu-abu terang.
saya oke, maka dia warnanya pasti akan ganti. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk frame pintunya beserta daun pintu yang bagian aluminium menggunakan material yang sama. Saya pilih material kategori, saya cari lagi aluminium. Saya akan menggunakan aluminium anodized. Lalu saya klik OK. Nah, seperti yang tadi, ini masih abu-abu. Kalau kalian ingin mengganti warnanya bisa sekali dengan klik bagian grafiknya. Saya pilih misalkan warnanya agak sedikit gelap. Oke. Kalau saya lihat pada bagian realistik, ini bagian realistiknya agak sedikit gelap. Coba saya edit agar lebih terang. Nah, ini sudah jadi ya. Lalu tinggal kita masuk ke projectnya. Kita out into project. Karena tadi saya sudah masukin, jadi saya klik yang override the existing version. Kalau saya pilih pintu, maka pintu tadi sudah ada. Oh ya, karena tadi belum kita save dulu dengan klik file, lalu pilih save as, save family. Karena di sini adalah pintu, jadi kita save-nya pada folder family pintu. Save as family. Oke. Saya beri nama pintu besi bar. Save. Oke, sekian pembelajaran pada materi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.